Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhara Fima Ulia, NPM 190 240 142. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi statistika, yaitu regresi linear ganda. Saya sendiri di sini akan menjelaskan tentang model regresi linear ganda. Sebelum lanjut pada penjelasan tentang model regresi linear berganda, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian regresi linear berganda. Jadi, regresi linear berganda adalah model regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan multiple linear regression. Model regresi linear ganda. Bentuk umum model regresi linear berganda dengan K variabel bebas adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah sampai seterusnya, di mana Y merupakan variabel terikat, kemudian X1, X2 sampai seterusnya merupakan variabel-variabel bebas, dan lambang seperti itu dinamakan residu acak. Kemudian ada beta 0, beta 1, dan seterusnya merupakan parameter-parameter populasi yang nilainya tidak diketahui dan harus diestimasi dari data. Nilai beta 1 menyatakan kontribusi dari variabel bebas X1 terhadap variabel terikat Y. Nama saya Sarfatul Ulgia, NPM 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang R kuadrat atau koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat dalam bentuk persen. Misalkan, kita mempunyai suatu persamaan Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah error. Y merupakan variabel terikat, B1 dikali X1 merupakan variabel bebas. Nilai Y dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, sisa yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel bebas maka masuk ke dalam error, karena bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi. Dalam statistik kita mengenal TSS sama dengan ESS ditambah RSS. TSS di sini merupakan total sum of square yang merupakan variabel terikat, sedangkan ESS yaitu explain sum of square yang merupakan R kuadrat. Sedangkan RSS di sini residual sum of square yang merupakan sisanya atau error. Nah, jika dalam bentuk persen, maka TSS per TSS sama dengan ESS per TSS ditambah RSS per TSS. Nah, nilai R kuadrat itu berada di antara 0 sampai 1. 0 adalah 0% yang berarti dalam keadaan sangat buruk, sedangkan 1 adalah 100% yang berarti berada dalam keadaan yang sangat sempurna. Semakin tinggi R kuadrat, semakin kecil error, maka dapat dikatakan model yang digunakan semakin baik. Seperti contoh, nilai sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali lama belajar ditambah error. Misalkan R kuadrat sama dengan 70%, berarti lama belajar dapat menjelaskan pengaruh terhadap nilai sebesar 70%. Sedangkan sisa yang tidak bisa dijelaskan sebesar 30%, karena bisa jadi ada faktor lain yang mempengaruhi. Nah, untuk mendapatkan R kuadrat, kita bisa menggunakan beberapa rumus, yaitu 1. Mengkuadratkan koefisien relasi R kuadrat. Bisa juga kita menggunakan R kuadrat sama dengan RSS per TSS. Dan bisa juga kita menggunakan rumus 1 min ESS per TSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Arifah, NPM 26. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji parameter regresi berganda. Uji parameter regresi berganda ada dua, yaitu uji T dan uji F. Uji T dimaksudkan untuk menguji pengaruh setiap berubah menjelas suatu secara 1/1 terhadap berubah responnya. Model regresi berganda uji T memiliki model yaitu Y besar sama dengan beta 0 plus beta 1 X besar 1 plus beta 2 X besar 2 hingga beta K X besar K.
uji parameter berganda. Contohnya, data tekanan darah. Dari data yang dapat kita lihat adalah data yang diambil secara acak dari 32 orang usia di atas 40 tahun di Bogor. Ukuran tubuh adalah besaran qualitative index sama dengan 100 atau bobot badan atau tinggi badan. Merokok adalah P boneka. Jika ingin diketahui perubahan apa saja dari perubahan-perubahan tersebut yang mempengaruhi tekanan darah secara linear. Kemudian disajikan plot masing-masing berubah penjelas versus tekanan darah. Dari plot di samping menunjukkan bahwa 1. Ukuran tubuh memiliki hubungan linier positif dengan tekanan darah. 2. Umur memiliki hubungan linier pos dengan tekanan darah. 3. Stat merokok memiliki hubungan linier positif dengan tekanan darah. Kemudian, output Minitab, data tekanan darah. Regression analysis, tekanan darah versus ukuran tubuh, umur, merokok. The regression equation is tekanan darah 50,5 plus 12,8 ukuran tubuh plus 0,848 umur plus 9,11 merokok. Kemudian dapat disimpulkan bahwa ukuran tubuh, umur, dan status merokok memiliki hubungan linier dengan tekanan darah. Kemudian uji parameter regresi linear berganda F. Dengan uji F, kita dapat mengetahui yang pertama, peubah-peubah penjelas yang ada dalam model berpengaruh secara serempak terhadap respon atau tidak. Yang kedua, penambahan satu peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada dalam model berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Yang ketiga, penambahan sekelompok peubah penjelas ke dalam model setelah peubah penjelas lainnya ada dalam model berpengaruh nyata atau tidak terhadap respon. Bisa kita lihat uji F untuk model keseluruhan. Bentuknya seperti itu. Terdapat kriteria penolakan yaitu tolak H0 jika F lebih dari F K kali N min K min 1 kali A. F hit sama dengan KT regresi per KT sisaan. Dari data uji tekanan darah di uji T tadi dapat kita lihat pada uji F kali ini dalam model keseluruhan berbentuk seperti ini. Jadi keputusan tolak H0 kali alfa sama dengan 5% itu dari F 24,71. F tabel F 3,28,5% sama dengan 2,95. Kemudian statistik ujinya. F hit sama dengan KT regresi per KT sisaan sama dengan 24,71 dari diagram tersebut. Keputusan tolak H. Kesimpulannya, cukup bukti untuk mengatakan bahwa minimum ada satu peubah penjelas yang berhubungan linier dengan Y besar. Nama saya Azhara Fima Aulia, NPM 190 240 142. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji keberartian regresi. Sebelum persamaan regresi yang diperoleh digunakan untuk membuat kesimpulan terlebih dahulu, diperiksa setidak-tidaknya mengenai kelinieran dan keberartiannya. Pemeriksaan ini ditempuh melalui pengujian hipotesis. Uji keberartian dilakukan untuk meyakinkan diri apakah regresi yang didapat berdasarkan penelitian ada artinya bila dipakai untuk membuat kesimpulan mengenai hubungan sejumlah peubah yang sedang dipelajari.
Kemudian ada langkah-langkah menentukan uji keberartian. Langkah yang pertama yaitu menentukan jk-rek. Rumusnya seperti demikian. Kemudian yang kedua, menentukan jk sisa. Rumusnya seperti demikian pula. Kemudian yang ketiga, menentukan f hitung. Rumusnya seperti demikian. Kemudian yang terakhir yaitu keempat, menentukan f tabel dengan dk pembilang sama dengan k dan dk penyebut sama dengan n min k min 1. Fairuz Hanani, NPM 25, akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua variabel atau lebih, variabel independen atau dilambangkan dengan X, dengan variabel dependen atau dilambangkan dengan Y. Selanjutnya, model regresi linear berganda. Y sama dengan alfa plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus beta 3 X3 dan seterusnya plus beta N Xn, di mana Y itu sendiri adalah variabel terikat, X adalah variabel bebas, alfa adalah nilai konstanta, beta adalah nilai koefisien. Koefisien determinasi parsial menunjukkan seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varian dari variabel terdekatnya. Ketika terdapat variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan atau sebagai variabel kontrol, rumusnya R kuadrat Y3/12 sama dengan sum square regression X3 given X1 X2 per sum square error X1 X2. Korelasi dalam linear berganda. Korelasi dalam linear berganda dibagi menjadi dua, yaitu secara simultan dan parsial. Hubungan X1 dan X2 secara simultan dapat dijelaskan dengan rumus R sama dengan sigma Xi1 dikurangi X1 dikali Xi2 dikurangi X2 per akar sigma Xi1 dikurangi X1 dikuadratkan dikali akar sigma Xi2 dikurangi X2 dikuadratkan. Selanjutnya, korelasi parsial, di mana hubungan antara X dan Y dengan variabel Z sebagai kontrol dijelaskan dalam rumus Rxyz sama dengan Rxy dikurangi Rxz dikali Ryz per akar 1 dikurangi Rxz kuadrat akar 1 dikurangi Ryz kuadrat. H0 beta 1 sama dengan beta 2 dan seterusnya sama dengan beta P dikurangi 1 sama dengan 0. Atau tidak terdapat korelasi antara variabel pertama, kedua, hingga P1. H1 terdapat minimal BK tidak sama 0. Statistik uji F aster sama dengan mean square regression per mean square error. Keputusan kritis ditolak H0 bila F aster lebih dari 1 min alfa dengan derajat bebas P min 1 dan N min P. Kesimpulan, jika H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikan X variabel bebas, tingkat simultan signifikan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya, uji parsial atau disebut juga dengan uji T. Hipotesis HO beta K sama dengan 0. H1 sama dengan beta K tidak sama dengan 0, di mana K sama dengan 1, 2, dan seterusnya P min 1. Dengan statistik uji T aster sama dengan beta K per S beta K. Dengan wilayah kritis, tolak H0 bila mutlak T aster kurang dari T1 min alfa per 2 dan N min P. Dengan kesimpulan, jika H0 ditolak, maka dengan tingkat signifikan alfa, variabel bebas secara simultan signifikan berpengaruh terhadap Y. Uji kebaikan model. Koefisien determinasi multiple
digunakan untuk mengetahui proporsi keberagaman total dari nilai observasi Y di sekitarannya, yang dapat diterangkan oleh garis regresinya atau variabel bebas yang digunakan. Rumus dari R-square adalah sum square regression per sum square total sama dengan 1 min sum square error per sum square total. Rumus dari R-square adjusted sama dengan 1 min sum square error per n min p per sum square total per n min 1.